Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, kemuliaan dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya doakan sahabat magnet rezeki semua juga mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang dahsyat ya, dan penting sekali ya. Ketika Anda menjalankan materi ini, maka niscaya rezeki Anda berlimpah ruah Bapak Ibu ya. Jadi materi ini penting sekali dan banyak sekali dilewatkan oleh banyak orang ya, padahal itu adalah sebuah kunci rezeki ya. Oke, tapi memang nggak mudah Bapak Ibu saya menyampaikan materi ini. Makanya mohon maaf ya, saya sempat janji bahwa saya akan menyampaikan materi ini, tapi saya tunda karena ada satu materi, yaitu merawat terumbu karang yang harus saya sampaikan terlebih dahulu ya. Dan tentunya materi ini juga kalau Anda belum mendengarkan materi-materi yang lain seperti materi Law of Projection, konsep dasar magnet rezeki, kemudian tips jeruk nipis, Paradox of Candy, kemudian cicak dan jerapah ya, dan materi-materi sebelumnya lunas hutang seketika, nampaknya ilmu ini tidak mudah Anda terima gitu ya. Jadi saya berharap Anda sudah dengarkan dulu, sudah banyak sekali ada garpu tala, kemudian merawat terumbu karang. Jadi kalau seandainya Anda sudah sampai di audio sekarang ini, tapi Anda belum mendengarkan audio-audio yang sebelumnya, saya sarankan jangan dilanjutkan Bapak Ibu, matikan audio ini, lalu kemudian Anda coba dengarkan yang lainnya ya. Bukan apa-apa, karena materi ini akan dipahami berbeda ya, dipahami berbeda dengan sudut pandang yang berbeda kalau Anda belum mendengarkan audio-audio saya sebelumnya ya. Oke Bapak Ibu ya. Ya, siap ya. Jadi kalau Anda belum mendengarkan, langsung matikan saja. Silakan Anda dengarkan lagi yang materi yang sebelumnya. Insya Allah nanti akan sampai juga di materi ini. Karena materi ini dahsyat Bapak Ibu. Materi ini akan membuat Anda semua akan dapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Judul materinya adalah jurus jitu menarik piutang. Gitu Bapak Ibu ya. Jurus jitu menarik piutang. Bagi bagi Anda yang memiliki piutang, piutangnya adalah kita menghutangi orang, lalu kemudian orang itu nggak bayar-bayar gitu ya, atau orang itu belum sampai pada proses pembayarannya lah begitu ya. Intinya sih kita belum terima dana dari orang yang kita berikan hutang itu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki piutang ya, bagi Anda yang memiliki piutang, saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya. Saya ucapkan selamat buat Anda. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang luar biasa ya. Anda adalah orang yang luar biasa. Anda adalah orang yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda adalah orang yang mulia ya. Nih materi ini cukup panjang Bapak Ibu, dan saya perlu menyampaikan beberapa dalil agar Anda bisa menerima penjelasan saya ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu. Bagi Anda yang memiliki piutang ya, Anda harus memahami bahwa Anda adalah orang yang mulia ya. Anda adalah orang yang mulia. Karena gini, ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Anda punya piutang, tapi Anda tidak bisa mendapatkan manfaat dari piutang Anda, gitu ya. Bukannya mendapatkan manfaat, bukannya orang itu bayar pada Anda, malah Anda yang menghancurkan terumbu karang Anda, ya. Ingat materi terumbu karang, gitu ya. Ketika kita nagih hutangnya, malah yang terjadi adalah hilang persahabatan. Begitu Bapak Ibu, ya. Malah hilang persahabatan. Yang tadinya udah benar-benar dia itu sahabat kita, lalu kemudian kita pinjami hutang, lalu kemudian ternyata dia lambat bayarnya, terus kemudian akhirnya ketika kita tagih, dan akhirnya terjadilah proses hilang persahabatan. Dan kalau Anda lihat di materi terumbu karang, yang terjadi adalah kita sedang merusak terumbu karang kita.
Padahal sayang sekali Anda adalah seorang yang memiliki kesempatan untuk merawat terumbu karang. Anda adalah orang yang memberikan piutang, sementara sahabat Anda waktu itu berhutang. Maka yang harusnya terjadi adalah ini terjadi proses rezeki yang luar biasa berlimpah. Tapi yang terjadi malah hilang Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hilang persahabatan gitu ya. Kemudian yang masalah yang berikutnya yang terjadi, ternyata yang kita tagih lebih galak daripada kita gitu ya. Lebih galak loh Ibu ya. Udah kita tagih gitu ya, kemudian kita datangi, terus kemudian akhirnya dia malah lebih galak daripada kita ya. Akhirnya ya ini yang masalah yang terjadi akhirnya gitu ya. Hilang persahabatan, nggak nyaman dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, yang terjadi juga, yang sering terjadi itu akhlak dari penghutang itu mengulur-ngulur waktu, mengulur-ngulur buying time lah begitu ya. Kemudian akhirnya kitanya jadi kesel. Nah kesel ini akhirnya kita terjeruk nipis Bapak Ibu ya. Kita terjeruk nipis dengan masalah piutang ini ya. Yang harusnya tubuh kita jangan ditetesi dengan jeruk nipis. Ingat lagi materi jeruk nipis yang saya sampaikan. Sudahlah kita mulia, tapi malah kemuliaan kita dengan memberikan piutang kepada orang lain malah terjeruk nipisi gitu ya. Bahasa saya begitu ya, terjeruk nipisi. Anda tetesi semuanya gitu ya, karena akhlak orang itu mengulur-ngulur, kemudian Anda kesel, Anda bete, Anda jutek gitu ya, Anda nggak mau lagi hubungi dan seterusnya. Akhirnya ya Anda, apalagi ya misalnya nih ketika udah akhlak penghutangnya seperti itu, Anda terjeruk nipis lalu kemudian Anda menggibahinya gitu ya, atau menggosipinya di luar-luar. Jangan lo kasih utang ke dia, mama saya aja belum bayar dan seterusnya gitu ya. Yang terjadi akhirnya rusak terumbu karangnya Bapak Ibu ya. Akhirnya yang terjadi adalah bukannya kita mendapatkan harta kita kembali, malah yang terjadi adalah harta yang sudah ada yang bagus-bagus kita dapatkan itu malah hilang Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai akhirnya ini terjadi. Makanya saya ucapkan kepada Anda selamat ya, selamat. Anda adalah orang yang mulia, Anda adalah orang yang tinggi, Anda orang yang memiliki piutang gitu kan. Anda memiliki harta di orang lain gitu ya. Jangan sampai akhirnya ketinggian Anda ini, kemuliaan Anda ini turun derajatnya hanya gara-gara tidak tepat dalam bersikap pada urusan piutang ini Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu ya, saya akan sampaikan beberapa kemuliaan-kemuliaan bagi Anda ya. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa orang yang memberikan pinjaman ya, orang yang memberikan pinjaman itu lebih mulia Bapak Ibu ya, daripada orang yang bersedekah. Gitu Bapak Ibu ya. Kok bisa ya? Jadi memberi hutang itu lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Kenapa ya? Kenapanya? Ya mungkin kita bisa ambil logika ya. Misalnya kalau kita berikan sedekah kepada orang lain ya, maka yang terjadi adalah instan begitu aja. Ketika kita berikan kepada orang lain terus kemudian kita sedekah, selesai, nggak ada urusan lagi setelah itu ya. Kemudian orang yang diberikan sedekah hilang tanggung jawabnya ya, hilang ya tanggung jawabnya. Sementara kalau kita berikan pinjaman, orang akan bertanggung jawab gitu. Jadi kita latih orang untuk bertanggung jawab. Misalnya ada orang yang datang pada kita, saya lagi kesusahan, kemudian tolong dong saya diberikan uang gitu kan. Jauh lebih baik, jauh lebih mulia ketika Anda katakan, maaf nih saya kayaknya nggak bisa kasihin uang, tapi gitu kan, saya bisa kasihin pinjaman, mau nggak kamu gitu. Nah, proses ini lebih mulia daripada proses memberikan sedekahnya. Gitu ya, kalau Anda berikan pinjaman, akhirnya jauh lebih mulia. Perkara nanti dia nggak bayar, itu nanti kita akan bahas gitu ya. Yang jelas proses memberikan pinjaman itu lebih mulia daripada hanya memberikan sedekah, karena terjadi tanggung jawab di situ. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika kita berikan kepada orang yang tadi membutuhkan, ketika kita kasih sedekah, maka bisa jadi yang memberi sedekah itu merasa mulia. Akhirnya muncul ujub, ria, sombong, takabur, sum'ah. Ada fitnahnya ke arah sana. Tapi kalau seandainya
Anda memberikan pinjaman, gitu ya, maaf ini kan kita pinjaman gitu, Anda bisa terhindar dari sikap seperti itu, ya, dari fitnah hati yang membuat Anda akhirnya merasa lebih mulia dan orang yang ada di depan Anda lebih hina, atau orang yang meminjam itu merasa dirinya hina gitu ya. Tapi kalau pinjam, maaf ya, ini saya nggak kasihin sedekah, tapi kita pinjam nih gitu ya. Saya kasihin pinjaman ke kamu. Akhirnya yang terjadi adalah itu sama rata loh Ibu, sederajat gitu. Ya, maka kalau Anda ingat materi terumbu karang, yang kita lakukan adalah kita membahagiakan sekaligus memuliakan. Kalau sedekah saja itu hanya bahagia. Orang iya bahagia dengan diberikan sedekah, tapi belum tentu mulia. Tapi kalau dalam pemberian pinjaman, yang terjadi adalah dia tetap mulia dan dia tetap bahagia. Begitu Bapak Ibu. Pada saat pemberiannya ya, nggak tahu nanti pada saat bayar, nanti kita akan bahas gitu ya. Yang jelas pada saat proses pinjamannya itu ya sangat mulia. Makanya Rasulullah SAW ya itu bersabda, dan ini hadisnya riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Saya belum teliti derajatnya, tapi cukup baik untuk kita ambilkan sebagai satu dalil. Pada malam aku diisrokan ya, atau dimi'rajkan, aku melihat tulisan di atas pintu surga. Ya, tulisannya apa? Pahala sedekah ialah 10 kali ganda, dan pahala memberi hutang ialah 18 kali ganda. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kita kasihin sedekah itu cuma 10 kali. Ya udah bagus ya, 10 kali juga udah bagus. Tapi ketika kita memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada orang lain, itu 18 kali ganda. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, kenapa memberi hutang lebih banyak pahalanya daripada sedekah? Jawabnya Jibril, karena orang yang meminta sedekah dalam keadaan meminta, sedangkan dia mempunyai harta. Sedangkan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman kecuali karena suatu keperluan. Begitu Bapak Ibu. Maka dengan hadis ini kita bisa pahami bahwa memberikan pinjaman jauh lebih mulia daripada memberikan sedekah. Maka kalau Anda yang mendengarkan audio ini dan merasa memiliki piutang, sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya. Selamat karena Anda adalah orang yang gitu ya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang pertama, bahwa pahala sedekah itu lebih mulia, pahala pinjaman itu lebih mulia daripada pahala sedekah. Yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang melepaskan saudaranya dari kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari kesusahan di akhirat. Gitu Ibu ya. Jadi subhanallah, ketika Anda melepaskan kesusahan seseorang gitu. Kalau ini hadis riwayat Muslim nomor 2699. Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Begitu Bapak ya. Akhirnya Anda yang memiliki piutang sekarang adalah seorang yang sudah pernah waktu itu memberikan kebebasan, ya, kemelaratan, kesusahan, kesedihan bagi seorang hamba, ya, hamba Allah. Maka Allah akan berjanji, Anda akan juga dibebaskan semuanya di akhirat. Begitu. Maka dengan posisi ketinggian yang seperti ini, kemuliaan yang seperti ini, jangan sampai akhirnya posisi mulia itu jadi turun derajatnya. Karena sikap kita yang tidak pandai dalam mengelola sikap dalam berpiutang. Ya. Nah, sikapnya apa saja Bapak Ibu ya? Yang pertama, ya jadi tadi itu kemuliaannya ada dua gitu ya. Bahwa memberi pinjaman lebih mulia daripada bersedekah, dan orang yang melepaskan beban seorang di dunia akan diselamatkan di akhirat gitu ya. Jadi Anda mulia sekali. Maka jaga kemuliaan ini. Gimana cara menjaganya? Pertama, ya, ikhlas dan ridho terhadap apa yang kita lakukan ini. Dan apa yang pernah Anda lakukan waktu itu, mungkin, aduh Pak Nas, kan ada beberapa ya yang konsultasi ke saya, Pak Nas gimana ya caranya untuk nagih utang gitu ya, kok sampai sekarang saya belum bisa nagih ke dia gitu ya, terus ketika nagih kok dia marah-marah dan seterusnya. Bapak Ibu,
proses ikhlas dan ridho itu diberikan pada saat awal, gitu. Pada saat awal tuh kita ikhlas dan ridho. Ikhlas ini ya kita berikannya ikhlas, pinjamannya ikhlas, kemudian ridho menerima apapun kondisinya dia, gitu kan, dengan mempermudah syaratnya, begitu. Terus kemudian ikhlas dan ridho ini terus kita jaga sampai uangnya diterima kembali, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang harus dijaga. Sikap kita, ikhlas dan ridhonya itu nggak boleh turun. Saat pertama kali kita berikan, itu kita ikhlas dan ridho. Biasanya begitu. Tapi pada saat kok ya kita lagi butuh, dianya kagak ngembaliin, itu langsung turun derajat kita Bapak Ibu. Lalu kemudian akhirnya kita bete, jeruk nipis kita muncul gitu ya. Terus kemudian jendela buram kita muncul. Kemudian akhirnya kita nggak percaya dengan Allah gitu ya. Terus kemudian kita sebel sama si orang itu, akhirnya terumbu karangnya kita hancurkan. Maka Bapak Ibu ya, yang harus kita lakukan adalah jagain nih ikhlas dan ridhonya sampai itu uang kembali gitu. Kalau Anda berhasil menjaga keikhlasan dan keridhaan ini, maka insya Allah rezeki Anda akan terbuka Bapak Ibu. Dan ternyata memang salah satu perisainya karena ini, karena Anda nggak tenang, nggak ikhlas, nggak ridho pada saat Anda uangnya tertahan. Dan sebenarnya tertahannya juga bukan karena orang itu. Saya yakin orang itu kalau udah punya uang gitu ya, pasti ngembaliin kok. Tapi siapa coba yang nahan itu uang? Gitu ya. Siapa yang nahan tuh orang akhirnya nggak dapetin rezeki? Karena Allah juga. Allah yang nahan rezekinya. Nggak mungkin gitu ya. Kalau Allah mau kasih rezeki mah gampang aja. Kalau Allah mau kasih hidayah pada dia, gitu ya, kamu tuh rezekinya nggak terbuka karena kamu punya utang sama si fulan. Lalu kemudian dia bersegera memberikan hutangnya pada kita, hartanya pada kita, begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ya, ini yang harus Anda lakukan, yang harus kita lakukan. Ya, saya juga latihan ketika saya punya piutang, ya udah ikhlas dan ridho sampai ujungnya, gitu ya. Karena begini, mungkin pada saat kita berikan hutang kepada orang lain, sekarang mungkin kita sedang punya Bapak Ibu. Pas kita lagi punya, dan itu juga bukan milik kita juga toh, itu juga milik Allah kan. Ya, pada saat kita berikan kepada dia, nih saya kasih ke kamu ya, gitu ya. Saya kasih ke kamu, gitu. Pada saat itu mungkin kita lagi punya, dan dia lagi nggak punya, Bapak Ibu. Tapi satu saat bisa nggak keadaannya berbalik? Bisa, Bapak Ibu. Pada saat kita yang lagi butuh dan dia yang lagi punya. Maka sudah, ikhlas dan ridho terus sampai akhir. Karena Anda ingin menjaga, gitu kan, posisi mulia Anda di sisi Allah, ya, dan ingin membantu kondisi kesulitan saudara Anda, maka ya sudah, bismillah, ikhlas dan ridho tentang itu sampai uangnya kembali, gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda sekarang ini masih ada yang terjeruk nipisi dengan piutang Anda yang belum kebayar, ya, sampai detik ini penjelasan saya mudah-mudahan Anda bisa oke, ya, semuanya hanya jeruk nipis, gitu kan, lepasin Bapak Ibu, ikhlas dan ridho. Yang kedua, tentunya ya, sikap yang harus kita lakukan ketika memberikan piutang, sunnahnya untuk ditulis. Ada satu ayat yang panjang sekali di dalam Al-Quran, gitu ya. Panjang sekali ayatnya, dan itu adalah ayat terpanjang di dalam surat Al-Baqarah, ya. Itu kaitannya dengan sunnah ini, untuk menulis Bapak Ibu. Agar apa? Agar ketika terjadi konflik, itu ada rujukannya, gitu ya. Ya, saya juga materi ini untuk saya juga, kadang-kadang saya juga nggak nulis ya. Tapi bismillah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menulis ini. Tulisannya agar kita menjadi punya rujukan pada saat terjadi perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, ya, nah ini dia, ya, yang namanya proses pinjaman dan Anda ingin mendapatkan berkah dari rezeki piutang, syarat yang nomor tiga adalah piutang tidak boleh dikenakan tambahan. Gitu Bapak Ibu. Tidak boleh dikenakan tambahan. Ketika Anda mengenakan tambahan, maka proses keberkahan dari piutang itu langsung hilang. Ya, langsung hilang. Jadi, ya, kalau Anda mau kasihin pinjem ke orang, itu nggak boleh ada tambahannya Bapak Ibu. Ya, nggak boleh ada tambahannya. Tapi kan ada inflasi. Wah, itu mah inflasi buatan-buatan lah. Itu mah inflasi kan
cuma 6% toh, tapi kemuliaan dari Allah bisa 18 kali lipat tadi, gitu ya. Jadi kita udah nggak usah mikirin bagaimana kita bisa bertambah. Kalau mau tambah itu bukan piutang namanya, itu proses jual beli, gitu, murabahah atau mudorobah atau musyarakah, ya. Itu nanti bahasanya kita beda lagi, nanti kita akan bicara tentang muamalah, jual beli dan seterusnya. Tapi ini sekarang piutang kan? Kalau bicara piutang nggak boleh ditambah, nggak boleh diancam. Kamu nanti kalau telat bayar nanti saya akan tambah loh, gitu. Saya akan tambah loh. Bapak Ibu, kalau sampai kita melakukan ini maka seluruh keberkahan dari rezeki piutang itu akan hilang. Ya, maka hati-hati jangan sampai ada biaya tambahannya. Makanya nggak gampang nih urusan ini. Kita hanya bisa, nanti saya akan kasih solusinya. Selanjutnya gimana? Pokoknya intinya terima dulu ini, gitu ya, bahwa sikap kita nggak boleh minta tambahan. Berikutnya adalah, ya, melonggarkan syarat, gitu. Melonggarkan syaratnya bahkan membebaskan, gitu Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang memberikan kelonggaran waktu pada hutangnya orang fakir dan miskin, gitu ya, atau bahkan membebaskannya, maka Allah akan memberikan kepadanya naungan di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, gitu Pak. Ya. Jadi meringankan syaratnya, jadi kelonggaran waktu, gitu ya. Jadi ketika kita nagih, gitu ya, maka kita pada saat itu kita kasih longgar, gitu. Kita kasih longgar, ya. Kasih longgar kepada orang yang berhutang pada kita, ya. Dan ini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 2076, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza irtada, ya. Semoga Allah merahmati seorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang, ya. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan benar-benar menjaga terumbu karang, Bapak Ibu. Ya, jagain terumbu karang ini baik-baik, sehingga akhirnya ketika kita menagih juga, ya, ketika kita menagih itu sampai orang tuh nggak takut sama kita. Yang sekarang terjadi kan beda, kita pakai debt collector, kita ancam harus ke polisi, kita ancam ke pengadilan. Aduh, malah itu, ya, Allah nggak kasih berkah gitu. Ya, Allah nggak kasih naungan pada kita. Padahal ketika kita melonggarkan, kita datang nih misalnya. Terus kita datang gitu kan. Mungkin dia udah takut duluan ya Bapak Ibu ya. Oh, kalau kita mau tagih. Enggak. Udah ada belum uangnya? Belum ada. Oh ya udah ya silahkanlah gitu kan. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi ketika Anda melakukan itu, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada Anda. Ya, misalnya dalam hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man taba haqqan, ya, falyatlubhu fi afafin wafin au ghairi wafin." Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan, ya, pada orang yang mau menunaikannya ataupun enggan menunaikannya. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah 1965. Dalam hadis lain Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, khudz haqqak, ya, khudz haqqak fi afafin wafin au ghairi wafin. Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun enggan menunaikannya, gitu ya. Ini hadis riwayat juga Ibnu Majah 1966, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mampu melakukan ini, nggak gampang kan, ya? Saya yakin nggak gampang, dan Anda merasa aduh gitu ya, kok harus kayak begitu gitu ya. Karena Allah juga yang sampaikan ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin wa naziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semuanya, gitu ya. Dibebaskan aja sekalian, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah akhlak dalam menagih, memberikan tangguh, berbuat baik, ya, melonggarkan syarat, bahkan membebaskan, gitu. Luar biasa Bapak Ibu ya.
Jadi ini hadisnya banyak sekali, hadis riwayat Muslim nomor 3006, ya, barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad gitu ya. Barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapatkan kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan dia membebaskan hutangnya, gitu ya. Jadi Masya Allah, ya, kalau seandainya kita melakukan ini, ya, ini adalah akhlak orang yang menagih gitu ya, maka ini Allah akan berikan keberkahan untuk Anda. Ini ada cerita ya tentang Abu Qatadah gitu ya, bahwa ternyata Abu Qatadah menagih dan orang itu benar-benar dalam kesulitan ya. Kemudian dikonfirmasi. Konfirmasinya, apa betul engkau orangnya kesulitan? Iya betul. Maka Abu Qatadah bahkan membacakan hadis gitu kan. Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, maka ya tentunya kalau nanti kita bahas tentang yang hutang ya, tentang ini hadis-hadis untuk orang yang punya piutang gitu ya. Punya piutang. Pokoknya kasihin tanggang waktu dan seterusnya ya. Nah, nah, jadi Bapak Ibu, yang berikutnya dari sikap kita ya. Jadi pahala piutang ini Bapak Ibu double lagi ya. Jadi kalau Anda mau dapetin keberkahan dari piutang Anda bisa kok gitu ya. Anda bikin lipat ganda. Gimana caranya gitu ya? Lipat gandanya tuh begini ya. Lipat gandanya tuh ya, lipat gandanya, maaf nih saya harus cari catatan saya tadi. Nah ini dia ya, dari Sulaiman bin Buraidah gitu ya. Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan gitu ya. Jadi dia memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, yaitu hutangnya, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai bersedekah senilai pinjamannya itu. Jadi misalnya gini, Anda pinjemin orang 5 juta, ya, lalu kemudian batas waktunya 3 bulan. Selama 3 bulan itu, maka Anda dapetin bersedekah 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, dihitung di sisi Allah. Sampai 3 bulan. Dahsyat Bapak Ibu ya. Jadi Anda kalau mau dapetin berkahnya dari piutang Anda, ini caranya, gitu ya. Jika utangnya belum dilunasi, gitu ya, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya 3 bulan, ya, itu dapat tuh 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta selama 3 bulan. Itu dapat pahalanya senilai itu di sisi Allah. Lalu kemudian setelah 3 bulan, kita udah kita datang nih, maaf, ini kan udah batas waktu, bisa nggak? Aduh maaf, saya belum bisa, benar-benar deh, saya belum bisa. Oke, gitu kan? Saya kasih waktu lagi, kurang lebihnya 6 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan. Nah, maka, selama 3 bulan ini, maka itu lipat ganda Bapak Ibu, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, gitu. Nah, mungkin gitu ya, setelah selesai dari 6 bulan itu, kalau lihat dari hadisnya, seandainya dia nggak bayar lagi, gitu ya, datangin lagi dengan akhlak yang baik, ya. Bahkan kita kasihin hadiah, gitu ya, kita kasihin martabak lah begitu ya. Aduh, gitu ya, sampai akhirnya dia merasa nggak enak. Tapi nggak apa-apa, kita bukan tujuannya untuk merasa nggak enak kok. Kita bilang gitu kan, gimana? Apa sudah bisa udah bisa dibayar? Belum bisa, ya udah saya kasih 3 bulan lagi. Itu jadi 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta. Wallahu a'lam ya. Ini sesuai dengan hadisnya, gitu ya. Dan ini dikatakan hadis ini sahih. Maka kalau seandainya Anda mau dapetin rezekinya dari ya piutang Anda, begini Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau Anda pas dia udah nggak bisa lagi, beneran nih kamu udah nggak bisa, ya udah deh, saya bebaskan. Ketika dibebaskan, maka langsung harus berguncang dan mencatat Anda adalah orang yang pantas untuk mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini gitu ya, gimana cara kita dalam menagih piutang?
ya. Selama ini yang kita lakukan adalah merendahkan orang yang berhutang pada kita. Kita rendahkan dia, kita hina dia, kita omongin di depan orang lain dan seterusnya. Malah yang terjadi adalah kerusakan buat diri kita sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, itulah kira-kira sikap-sikap yang harus ditunjukkan, dan kalau Anda melakukan itu, maka insya Allah sebentar lagi rezeki Anda itu akan berlipat ganda. Ya udahlah, gini aja ya. Pada saat itu kita udah nggak usah nagih kepada orang itu, gitu ya. Ke orang itu tuh cuma bermuamalah aja, gitu. Tapi kita nagihnya kepada Allah. Ya Allah, saya dengar hadis seperti ini, saya dengar ayat seperti ini, maka ya perkenankan aku memintanya kepada Engkau. Kalau udah kayak gitu, masya Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sikap yang harus kita tunjukkan berikutnya. Kan ini udah terjadi nih, ya, udah terjadi piutangnya. Ya udahlah. Begitulah akhlak Anda dalam menagih piutang. Nah, sekarang gimana berikutnya? Berikutnya, prinsip untuk berikutnya kalau Anda mau berikan pinjaman kepada orang lain. Satu, teliti dengan orang yang mau berhutang. Orang yang mau berhutang sama kita teliti betul, dan jangan sampai akhirnya berikan kepada orang yang tidak tepat, ya. Mungkin saudara Anda, kerabat Anda, adik Anda, kakak Anda, gitu ya. Paman Anda, ya orang-orang yang terdekat di sisi Anda, bahkan tetangga Anda mungkin juga lagi perlu pinjaman Anda. Oke, tapi teliti Bapak Ibu. Telitinya apakah orangnya memang kecenderungannya mau menunda-nunda atau tidak, gitu kan? Dan tujuan kita bukan nanti dia bayar nggak ya, bukan, tapi nanti saya bakal baik nggak ya akhlaknya sama dia. Jangan sampai akhirnya ketika saya pinjemin, maka saya turun. Terumbu karang saya hancur gara-gara saya pinjemin uang ke dia. Jadi yang diperhatikan terumbu karang Bapak Ibu ya. Bukan uangnya. Terumbu karangnya yang Anda perhatikan. Jangan sampai akhirnya terumbu karang Anda akan hilang, hancur gara-gara minjemin uang ke dia. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua. Kalau Anda udah keluarin uang dalam hal urusan utang, anggap uang itu udah nggak ada Bapak Ibu. Jadi uang itu ada yang ada dipegang. Uang itu yang ada di tangan. Tapi kalau udah nggak ada di tangan, jangan anggap itu uang Anda, ya. Termasuk misalnya ketika kita pinjemin uang ke orang, 5 juta kita kasih ke orang lain, maka jangan anggap bahwa Anda masih punya uang di situ. Seandainya balik tuh 5 juta, itu udah hadiah gitu loh, ya. Emang alhamdulillah Allah masih kasihin uang itu 5 juta ke kita. Tapi kalau udah kasihin ke orang lain gitu, itu udah bukan di tangan Anda lagi Bapak Ibu. Udah, lepasin aja dan minta sama Allah, ya Allah, saya tiap hari minta 5 juta sampai waktu dia mengembalikannya. Nggak bisa, gitu kan? Aduh, nggak bisa. Anda bilangnya begini, yes, alhamdulillah, dilipat gandakan jadi 2 kali lipat, begitu, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, saat orang minta-minta, gitu ya, saat orang misalnya datang minta-minta kepada Anda. Nanti saya akan bahas tentang meminta-minta. Ketika ada orang yang meminta-minta datang pada Anda, ajak dia untuk bertanggung jawab dengan pinjaman, gitu ya, bisa seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau Anda nggak sanggup minjemin, kalau Anda nggak sanggup nih, dia minjam berharap dan segala macam, tapi Anda nggak sanggup nih, aduh kayaknya saya nggak sanggupnya bukan uangnya, nggak sanggupnya bukan karena dia nggak mungkin ngembaliin, tapi karena nggak sanggupnya tuh jangan-jangan nanti kalau saya pinjemin, saya akan rusak terumbu karang saya, gitu ya, rusak terumbu karang saya, maka baiknya ke lembaga, ya. Ke lembaga, ke Baitul Malka atau Baitul Tamwil gitu kan, seperti itu ya. Jadi mendingan ke lembaga. Ya mudah-mudahan lembaga kita di Indonesia ini akan baik dengan ilmu magnet rezeki ini ya. Dan Bapak Ibu, terakhir yang ingin saya sampaikan gitu ya, adalah masuk surga dengan piutang gitu. Masuk surga dengan piutang Bapak Ibu ya. Gimana caranya gitu ya? Gimana caranya bisa masuk utang dengan masuk surga dengan jalan piutang? Yang pertama adalah ampunan Allah dulu. Ya, dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, dulu ada seorang pedagang. Dia biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang, gitu ya. Jadi pedagang biasa kasih pinjaman. Ketika melihat ada orang yang kesulitan, dia berkata pada budaknya, maafkanlah dia. Artinya bebaskan utangnya. Maka ya, semoga Allah memberi ampunan pada kita. Dan semoga Allah pun memberikan ampunan kepadanya. Sampai begitu Bapak Ibu ya. Nah, orang yang seperti ini gitu ya, itu dalam sebuah hadis ya, riwayat Ahmad disebutkan, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata yang artinya, lihatlah amalannya.
Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu kebaikan. Gitu. Jadi ini orang dihadapkan kepada Allah, coba lihat catatan amalnya. Nggak ada. Ya sholatnya biasa, ya biasa lah gitu ya, bukannya spesial banget. Tahajudnya biasa, duhanya biasa gitu ya. Kemudian semuanya biasa lah gitu ya. Dia juga nggak spesial banget. Dia juga mungkin nggak bisa berdakwah gitu kan. Dia juga mungkin tidak beramal yang baik-baik, yang sempurna begitu ya. Tapi dia punya satu amalan. Apa amalannya? Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberi tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, ya, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, yuk sama-sama kita masuk surga. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih, ya. Nah, ada lagi hadis dari Hudzaifah, beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya. Kemudian mereka mengatakan, apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebajikan? Kemudian dia mengatakan, dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Lantas Allah pun memberi ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2077. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi Anda yang punya piutang. Karena Anda adalah orang yang mulia dan jaga kemuliaan Anda itu sampai akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan Anda. Senang dan bahagia dengan Anda. Karena Anda telah pernah memberikan keringanan kepada orang lain. Dan tetaplah begitu. Berikanlah keringanan kepada orang lain. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan Anda di dunia maupun di akhirat. Pengalaman banyak sekali teman-teman saya gitu ya, yang mereka akhirnya punya piutang, ya udah deh gitu kan, ya mau ditagih gimana gitu ya, orangnya juga nggak mau bayar gitu ya, orangnya juga punya akhlak yang nggak bagus, ditagih malah nggak enak gitu. Awalnya dia bertahan gitu Bapak Ibu, ya nagih dengan keras, nagih dengan kuat. Tapi kemudian setelah mengerti ilmu jurus jitu menarik piutang ini, akhirnya dia lepasin Bapak Ibu. Karena memang itu adalah belenggu juga. Ya, itu jeruk nipis, terumbu karangnya hancur gitu kan, jendelanya buram. Lepasin. Tas. Pas dilepas Bapak Ibu, Allah benar-benar kasih rezeki buat dia. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka saya akan tunggu testimoni.